Selamat malam di Petaka 13. Malam ini kita akan menyelami kisah yang lebih kelam dari biasanya. Di salah satu desa di pinggiran Jawa Tengah, terkenal sosok yang bernama Darman, seorang bekas supir bus lintas provinsi. Kenapa ia bisa terkenal? Semua tidak lain dan tidak bukan karena setiap kali pulang dari perjalanan, selalu saja ada cerita seram yang beliau bawa dan bagikan ke keluarga, bahkan sampai orang-orang di sekitarnya. Jika ia diam saja selepas pulang, pasti orang-orang akan menagih cerita-cerita dengan sendirinya. Tapi dari sekian banyak pengalaman, ada satu kejadian yang benar-benar membekas, bukan hanya bagi Darman, tapi juga untuk orang-orang yang mendengarnya. Darman sejak muda sudah jadi supir serabutan, mulai dari bawa mobil, truk, shuttle, sampai bus besar. Di perusahaan autobus tempat dia bekerja, bisa dibilang dia adalah supir senior. Jam terbangnya tinggi, jalur antar provinsi sudah jadi makanan sehari-hari. Karena itu, kalau ada jadwal mendadak, biasanya manajemen akan nunjuk Darman. Orang lain kadang masih bingung soal rute, tapi Darman sudah hafal jalan sampai ke pelosok. Sistem kerja supir bus antar provinsi biasanya begini. Misalnya bawa penumpang dari Jakarta ke Jogja. Setibanya di Jogja, supir bisa istirahat sehari penuh di mes. Baru besoknya balik lagi ke Jakarta. Tapi dalam situasi tertentu, kadang supir harus langsung balik hari itu juga. Jarak jauh, pulang pergi, hanya dengan istirahat seadanya, biasanya demi ngejar setoran atau bonus tambahan. Suatu hari, Darman baru saja selesai bawa bus dari Semarang ke Bandung. Tapi belum sempat lama istirahat, dia dapat telepon dari cabang perusahaan di Jogja. Katanya, ada jadwal mendadak, supirnya kosong, armada harus segera jalan. Karena ada tawaran bonus lumayan, Darman gak pikir panjang. Malam itu juga dia berangkat sendirian, tanpa kernet, lewat jalur selatan, yang lebih sepi, tapi lebih dekat ke Jogja. Jalanan relatif lancar. Sesekali ada truk atau mobil pribadi lewat, tapi selebihnya gelap dan lengang. Darman sengaja nyetel musik biar gak ngantuk. Semua terasa normal sampai dia berhenti di sebuah perempatan karena lampu merah. Darman kaget. Di samping pintu bus berdiri seorang remaja perempuan. Wajahnya pucat, rambut sebahu, menatap ke arahnya. Tidak minta uang, tidak mengamen, hanya berdiri diam dengan tatapan kosong. Darman sempat ulurkan uang receh, tapi tangannya tidak bergerak sedikit pun. Lampu berubah hijau, bus kembali jalan. Darman berpikir mungkin hanya kebetulan, tapi perasaan aneh mulai muncul. Dari spion samping, dia melihat jelas sosok perempuan itu masih ada. Bayangkan, bus sudah jalan, tapi sosok itu tetap berdiri di posisi yang sama, menatapnya tanpa berkedip. Darman mulai panik, dia injak gas lebih dalam, matanya fokus ke jalan, tapi sesekali tetap melirik spion. Dan benar, sosok itu masih ada, terus menatap.
nyetir ke pinggir jalan, matikan mesin, lalu turun, deg-degan, takut kalau benar dia menabrak orang. Tapi ketika diperiksa, jalan kosong, tidak ada korban. Bagian depan bus pun mulus, tidak ada bekas tabrakan. Saat itu Darman sadar, dia sedang dikerjain sesuatu. Darman kembali masuk bus, coba menyalakan mesin, tapi anehnya, mesin tidak mau hidup. Dia keluar, menyalakan rokok, berharap ada yang lewat. Hampir setengah jam kemudian, sebuah sepeda motor muncul dari kejauhan. Penumpangnya seorang bapak-bapak. Bapak itu berhenti, bertanya kenapa sendirian di pinggir jalan. Darman menjelaskan mesin busnya tiba-tiba mati. Tanpa banyak bicara, bapak itu masuk ke dalam bus. Entah apa yang dia lakukan di dalam. Beberapa menit kemudian keluar sambil berkata, "Udah aman ya mas. Di sini memang banyak yang suka iseng. Hati-hati, nanti kita ketemu lagi." Setelah itu, bapak itu pergi begitu saja. Darman coba menyalakan mesin lagi, dan benar, bus langsung hidup normal. Baru berjalan beberapa puluh meter, Darman melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan dekat tikungan tajam. Di samping warung terlihat sepeda motor yang sama dengan yang dikendarai bapak tadi. Darman berhenti. Niatnya ingin mengucapkan terima kasih sekaligus mengisi perut. Warungnya sederhana, berdinding kayu dan triplek. Di dalam seorang ibu sedang sibuk memasak dengan punggung menghadap ke arah Darman. Darman memesan kopi hitam dan mie kuah. Kopi datang lebih dulu, tapi ketika dicicipi rasanya aneh, hambar seperti ada pasir atau tanah di dalamnya. Darman hanya diam, tidak enak menolak. Sambil menunggu mie, ia bertanya basa-basi, "Teh, sendirian aja, itu motor di luar punya siapa?" Si ibu menjawab, Punya suami. Darman melanjutkan, "Oh, suaminya di mana?" Jawabannya membuat bulu kuduknya berdiri. Mati. Darman tersentak. "Mati? Kapan matinya?" Dengan suara datar, si ibu berkata, Iya, mati. Bentar lagi. Darman mulai gelisah. Dia menunduk, pura-pura sibuk dengan kopinya. Tak lama, ibu itu datang membawa semangkuk mie kuah. Anehnya, tangannya tidak mau melepaskan mangkuk. Darman mencoba tersenyum. "Udah teh, biar saya makan dulu, teteh lepasin aja." Tapi suara si ibu terdengar jauh, padahal berdiri persis di depannya. Ia berkata, Loh, tangan Abdi mah udah lepas. dan benar, ketika Darman menatap, yang mencengkeram mangkuk itu hanyalah sebuah tangan terputus. Tubuh Darman langsung gemetar hebat. Saat itu terdengar suara benturan keras dari luar, seperti kendaraan besar menabrak rumah. Suara tangisan perempuan menyusul. Darman berlari keluar. Di depan matanya ada pemandangan mengerikan. Sebuah kecelakaan. Darah mengalir sampai ke jurang. 3 korban tergeletak dengan tubuh hancur berantakan, dan wajah korban itu persis sama dengan orang-orang yang ia temui tadi. Gadis pucat di lampu merah, bapak pengendara motor, dan ibu penjual warung. Dari kejauhan, sebuah helm menggelinding. Tapi bukan hanya helm, di dalamnya ada kepala
kepala bapak yang tadi menolongnya. Darman langsung mual, muntah di pinggir jalan. Tak lama kemudian, beberapa truk lewat. Supir-supir truk menghampiri Darman yang masih pucat. Ia menunjuk ke arah warung tempat ia tadi makan, tapi ketika mereka menoleh, warung itu sudah ambruk. Yang tersisa hanya puing kayu, sepeda motor rusak dengan bercak darah kering. Supir truk menasihati Darman untuk tidak melanjutkan perjalanan sendiri. Mereka menawarkan salah satu kernet menggantikan Darman sampai ke perbatasan Jawa Tengah. Sepanjang jalan, Darman hanya bisa memejamkan mata, membaca doa dengan tubuh masih gemetar. Sejak kejadian itu, Darman berhenti mengemudi bus selama berbulan-bulan. Trauma begitu dalam. Beberapa bulan kemudian, mendengar berita ada bus dari perusahaan yang sama, meski beda cabang, menabrak warung pinggir jalan di jalur selatan. Satu keluarga tewas di tempat, dan lokasi kejadian itu persis sama dengan warung yang pernah disinggahi Darman malam itu. Mungkin sosok gadis pucat yang menatap Darman sejak lampu merah adalah anak pemilik warung. Mereka semua masih gentayangan mencari siapa supir yang sudah merenggut nyawa mereka sekeluarga.